Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Eksa Aurelia, perwakilan dari Jubir kelompok 5. Saya akan mereview film Vigilante. Jadi film ini ceritanya tentang seorang mahasiswa teladan di Akademi Kepolisian Korea Selatan yang frustasi karena sistem hukum. Karena aparat dan lembaga yang seharusnya melindungi malah gagal memberi keadilan. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat jadi vigilan untuk menegakkan keadilan versi dirinya sendiri. Nah, kalau kita tarik film ini ke Indonesia, situasi ini mirip dengan kasus-kasus korupsi, kekerasan, atau kejahatan seksual yang sering kita dengar. Banyak sekali pelaku dihukum ringan, bahkan kadang mendapatkan fasilitas istimewa. Lalu setelah bebas, dia bisa mengulangi perbuatannya lagi. Di episode pertama, Vigilant, kita langsung dibawa ke satu kasus pembunuhan sadis. Pelaku diduga memiliki 18 kasus melanggar hukum, tetapi hanya dipenjara 3 tahun. Seharusnya pelaku dihukum berat kan, tetapi yang bikin shock justru bisa bebas. Kenapa? Karena sistem hukum yang lemah, bahkan kayak ada kompromi di balik layar. Selain itu, kasus kedua di episode pertama, ada seorang pria mantan narapidana kasus pemerkosaan. Dia pernah dipenjara, tetapi setelah keluar bukannya berubah, dia malah mengulangi kejahatannya lagi. Dia memperkosa seorang perempuan muda, dan yang bikin makin geram, dia nggak merasa bersalah sama sekali. Bahkan dia bisa hidup bebas sementara korban harus menanggung trauma berat. Dan lagi-lagi kasus ini terjadi karena lemahnya sebuah hukuman sebelumnya ternyata nggak membuat si pelaku memberikan efek jerah. Di dalam film ini, Jiyoung, seorang mahasiswa akademi kepolisian yang menjadi vigilante, ini dianggap menjadi pahlawan oleh sebagian orang. Tetapi ada juga yang menganggap kriminal oleh pihak berwenang karena termasuk main hakim sendiri. Intinya, Vigilante bukan sekedar drama aksi. Dia ngingetin bahwa hukum tanpa keadilan itu hampa. Tugas kita sebagai masyarakat adalah terus kritis mendorong sistem hukum dan politik agar benar-benar berpihak pada rakyat. Dalam negara kita, yaitu Indonesia, sebenarnya hukum ini memihak yang benar, bukan yang salah. Namun dalam praktiknya masih banyak oknum-oknum yang relevan dengan film ini, yaitu memihak pada yang salah, sehingga terciptanya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang mana hukum di Indonesia seringkali sangat keras dan tegas terhadap masyarakat kecil yang tidak memiliki kekuasaan, tapi menjadi lunak, tidak efektif, atau tidak diterapkan pada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.